Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ADCS. Saya Anelia Febriani yang akan menemani kalian dalam episode kali ini, yang pastinya akan sangat menarik dan penuh wawasan. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum nih ADCS itu apa? ADCS atau Accounting Digital Content Session merupakan sebuah program kolaborasi antara divisi internal dan divisi BEMINFO. ADCS ini berbentuk video podcast yang menghadirkan narasumber inspiratif yang akan berbagi pengalaman seputar dunia kerja. Tujuannya adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa supaya lebih siap dan termotivasi dalam menjalani hidup profesional. Nah teman-teman, kalau kita membahas tentang IPB University, pasti yang terlintas di pikiran adalah kampus yang berfokus kepada pertanian, betul gak? Siapa sangka kalau di IPB ini terdapat program studi akuntansi juga loh. Loh kok bisa ya? Makanya di episode kali ini akan dikupas tuntas mengenai program studi akuntansi, mulai dari sejarahnya, keunggulannya, dan juga prospek lulusannya. Dan tentunya saya tidak sendiri karena kita kedatangan narasumber spesial yang akan berbagi langsung pengalamannya dengan kita. Beliau adalah Pak Septian selaku dosen dan praktisi di program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University. Selamat datang Pak Septian. Ya, selamat datang Anel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, apakah Bapak bisa menyapa teman-teman yang pastinya sudah antusias menunggu episode kali ini? Ya, boleh. Halo, selamat datang semuanya teman-teman calon mahasiswa ataupun mahasiswa akuntansi IPB University. Selamat datang dalam podcast ADCS dan saya senang sekali bisa diundang pada siang hari ini untuk bisa berbagi informasi terkait dengan akuntansi di IPB University. Dengar-dengar nih, Bapak ini lulusan akuntansi juga ya? Iya, betul. Aku lulusan akuntansi angkatan 51 di tahun 2014. Keren sekali. Baik, kita mulai ke pembahasannya. Nih Pak, kalau kita lihat dari branding IPB sendiri, banyak orang yang mengira kalau kampus ini hanya fokus kepada pertanian. Tapi kok ternyata ada prodi akuntansi ya? Kok bisa sih? Mungkin bisa Bapak jelaskan alasan dan sejak kapan sih prodi ini dicetuskan? Oke, jadi akuntansi IPB itu bermula di tahun 2006 gitu ya. Di 2006 dengan program diploma saat itu. Jadi hanya ada di D3 akuntansi. Dan di tahun 2023 itu berubah menjadi sekolah vokasi. Yang mana berubah lagi nih menjadi D4 akuntansi seperti itu. Nah, alasannya dibentuk akuntansi di IPB University pastinya ingin menciptakan teknisi akuntansi ya yang mampu merencanakan, menyusun, bahkan menganalisis dalam proses bisnis tersebut. Seperti itu. Baik di perusahaan yang berskala kecil, besar, ataupun di menengah gitu ya. Dan selain disiapkan sebagai akuntan yang profesional tentunya, IPB University juga menciptakan karakter yang mana bisa nantinya lulusan ini bisa berkembang melalui program development yang diadakan oleh perusahaan. Seperti itu. Selain itu juga sebagai profesional akuntansi gitu ya, lulusan akuntansi di IPB University itu harus disiapkan untuk mengerti konsep teoritis terkait dengan akuntansinya gitu ya, dan mampu mengambil keputusan operasional yang tepat dan memberikan informasi yang akurat. Maksudnya kalau misalkan akuntan itu kan kita harus membuat laporan keuangan ya, yang mana laporan keuangan itu nantinya sebagai informasi untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. Jadi memang mahasiswa akuntansi di IPB University itu disiapkan betul nih untuk menunjang kebutuhan di industri di masa depan. Seperti itu. Berarti akuntansi ini sudah lama sekali ya Pak, dan banyak sekali program-program yang disediakan. Nah, dari awal berdiri tuh ada nggak sih Pak perkembangan yang signifikan, misalnya perubahan tentang latar belakang atau tujuan awal didirikannya? Ya, pastinya kalau namanya kampus itu menciptakan program studi itu untuk membentuk karakter mahasiswa gitu ya. Baik dari sisi kepribadian, lalu juga ada konsep dari bidangnya masing-masing. Khususnya kalau kita itu berarti di bidang akuntansi gitu ya. Nah, perubahan visi gitu ya, perubahan dari namanya program diploma ke sekolah vokasi pasti adanya namanya perubahan visi dan misi. Nah, visi itu saat ini akan ditargetkan di tahun 2030 ya, lulusan
sekolah vokasi IPB ini berkelas atau bersetara internasional, di mana pendidikan yang pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa akuntansi IPB itu harus terkait atau bersinggungan dengan teknologi, yang mana pastinya nanti mahasiswa itu akan lebih mudah atau lebih bisa menyesuaikan dengan industri saat itu atau saat ini ya, pastinya kan saat ini sudah banyak perusahaan menggunakan teknologi canggih gitu ya. Nah, seperti apa yang diberikan materi atau kurikulum yang diberikan oleh IPB itu seperti adanya akuntansi, yang pastinya di bidang sistem informasi akuntansi itu sangat diperkuat sekali gitu ya. Lalu juga akuntansi keuangan, perpajakan, bahkan pengauditan berbasis teknologi itu sudah diterapkan sejak zaman saya kuliah dulu di IPB University. Jadi memang audit itu kan ya banyak yang harus diperiksa ya. Jadi memang harus menggunakan teknologi yang canggih seperti itu. Itu sih. Dan nggak hanya di bidang akuntansi saja, di bidang lainnya seperti pertanian, kelautan atau biosentropika itu juga disiapkan oleh IPB seperti itu. Itu sih yang bisa aku sampaikan, gimana sih perubahan akuntansi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Baik, kan kita sudah dengar nih dari zaman dulu sampai sekarang nih Pak. Nah, kalau boleh tahu berapa sih peningkatan dari angkatan 2023 ke 2024? Iya, kalau berdasarkan data dari IPB University ya, data statistik itu pendaftar untuk jurusan akuntansi atau program studi akuntansi ini pendaftarnya hingga 1.000 lebih loh. Di tahun 2023 sama 2024. Dan yang diterima di tahun 2023 itu sekitar 250. Dan di tahun 2024 itu meningkat menjadi 280. Artinya apa? Artinya program studi akuntansi di IPB ini sudah banyak dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Dan pastinya kebutuhan dari industri itu sudah banyak sekali direkrut dari sekolah vokasi IPB gitu. Makanya banyak nih peminatnya di IPB. Berarti akuntansi ini menarik banyak minat ya Pak ya? Iya. Nah, untuk keunggulannya nih, bagaimana sih program D4 ini bisa mempersiapkan lulusannya untuk langsung terjun ke dunia kerja? Ya, pastinya kalau tadi berkaca pada visi program studi akuntansi IPB yang akan bersetara internasional, kita menyiapkan nih lulusan-lulusan mahasiswa akuntansi IPB itu disiapkan melalui program-program yang sudah dicanangkan oleh IPB. Yang pertama dari sisi kurikulum. Sisi kurikulumnya itu akuntansi ini sudah dikaitkan atau sudah dipelajari terkait dengan teknologi informasi ya. Lalu juga ada sertifikasi dari akuntansi itu sendiri, seperti sertifikasi pajak, sertifikasi kompetensi akuntansi, sertifikasi komputer akuntansi, bahkan itu sudah ada sejak zaman aku dulu di tahun 2014 seperti itu. Jadi memang IPB ini kualitasnya menurutku sangat bagus sekali untuk prodi akuntansinya. Berarti keunggulannya nih banyak banget ya, bisa mendapatkan sertifikat kompetensi dan sebagainya ya Pak. Ya. Nah, kalau dilihat dari pengalaman Pak Septian sendiri, apakah lulusan D4 seperti akuntansi ini tuh dibutuhkan dan punya peluang besar dalam meniti karir di sektor industri? Ya, pastinya program studi akuntansi yang tadi saya sudah jelaskan beberapa kali, banyak peminatnya ya, peminat dari industri itu untuk merekrut lulusan program studi mahasiswa akuntansi di IPB University. Nah, ini artinya apa? Artinya kita sudah dipercaya gitu ya oleh industri. Dan kalau tadi tuh pernah aku diskusikan beberapa dengan rekanku terkait dengan perbedaan A1 dengan D4 gitu ya. Apa sih perbedaannya kok kayak ada yang berbeda gitu? Sebenarnya sama aja. Yang membedakan hanya sarjana dengan sarjana terapan. Sarjana terapan itu lebih banyak mereka kompetensinya terkait dengan inovasi yang dibuat oleh mahasiswa atau yang dibuat oleh lulusan akuntansi IPB. Nah, sehingga memang jenjang D4 itu lebih banyak disukai di dunia industri saat ini. Nah, kalau kita lihat nih Pak, banyak sekali mahasiswa yang bertanya kalau lulusan D4 itu bisa lanjut ke strata 2 atau S2 nggak ya Pak?
Ya, pastinya sangat bisa ya, karena D4 itu sama D1 itu kan sama tadi yang sudah saya jelaskan. Artinya mereka punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang S2 ya, S2 umum seperti itu yang sudah banyak dibuka di universitas lain. Dan salah satunya saya yang memang kalau dulu kan belum ada D4 ya, bahkan D3. Saya melanjutkan dari D3 ke S1 pun bisa. Dan banyak teman-teman saya waktu saya melanjutkan S2 di Universitas Trisakti itu dari D4 STAN. Jadi banyak teman-teman saya pegawai negeri sipil yang dari STAN itu melanjutkan S2-nya di Universitas Trisakti waktu itu. Nah, saat ini karena semakin banyak, mungkin akan lebih banyak lagi nih mahasiswa D4 yang melanjutkan ke S2 gitu ya kan. Karena dulu-dulu kan D4 terbatas ya di Indonesia seperti itu. Nah, untuk lanjut ke S2 itu ada jalur khusus atau mekanisme seleksi tertentu nggak ya Pak untuk melanjutkan ke strata 2? Ya, itu tergantung kepada syarat dan ketentuan kampus masing-masing. Ada yang memang kalau dia lulusan dari universitas tersebut S1-nya, dia untuk melanjutkan ke jenjang S2-nya itu tidak usah tes gitu ya. Jadi langsung kuliah aja. Terus kalau misalnya dia dari kampus lain nih, nanti ada syaratnya. Kalau dari negeri misalkan gitu ya, dari yang akreditasinya A, dia tidak diikutsertakan dalam tes gitu ya, atau dibebaskan tesnya. Jadi langsung masuk ke dalam perkuliahan gitu, langsung diterima. Tapi kalau misalkan ada akreditasinya B dari kampus lain, itu dia wajib mengikuti tes dulu untuk masuk ke jenjang strata 2 atau S2 seperti itu. Nah, salah satunya kalau IPB kan sudah akreditasinya sudah A ya. Nah, itu bisa langsung masuk tanpa tes ke S2 di kalau di saya waktu itu di Universitas Trisakti. Nggak tahu setiap kampus itu kebijakannya soalnya beda-beda. Jadi memang ada yang harus tes dulu kayak UI kan, dari semua kampus atau bahkan dari UI-nya sendiri kadang-kadang harus ikut SIMAK dulu ya, SIMAK UI untuk melanjutkan S2 akuntansi gitu. Jadi memang berbeda setiap kampusnya. Berarti D4 ini punya sekali ya kesempatan untuk lanjut ke strata 2. Iya, pastinya. Nah nih Pak, yang kita tahu nih, perkembangan teknologi itu semakin meningkat pesat kan? Nah, bisa nggak sih kemungkinan kalau lulusan akuntansi ini akan tergantikan oleh teknologi? Iya, lulusan akuntansi tidak akan tergantikan oleh teknologi. Teknologi itu tadi salah satunya kalau kita sebutkan seperti AI ya. Ya, AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang mana AI itu sebenarnya tidak akan menggantikan tenaga dari teknisi akuntansi, tapi dia akan menyempurnakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh bidang akuntansi. Salah satunya contohnya seperti apa? Kalau teman-teman dulu belum ada bantuan AI atau teknologi yang canggih ya, itu pasti akan menemukan kesalahannya biasanya di akhir bulan gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi artificial intelligence atau AI, ini kita bisa manfaatkan nih untuk kontrol harian bahkan mingguan. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan misalkan pembuatan AI untuk dashboard dalam mengontrol peningkatan atau penurunan dari akun biaya ataupun pendapatan, di mana penggunaan AI itu digunakan untuk mencegah kesalahan, kesalahan catat, kesalahan penempatan akun seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih ada pop up atau informasi gitu ya bahwa biaya produksi tiba-tiba minggu ini meningkat gitu. Nah, itu akan diinformasikan nanti kalau penerapannya menggunakan AI. Jadi nanti kita bisa lihat, oh, minggu ini itu ada peningkatan signifikan dan material ini atas apa? Apakah dia memang produksinya memang besar seperti itu ya. Jadi memang selaras ya sudah berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada peningkatan biaya yang signifikan dan itu ternyata salah catat gitu setelah kita telusuri. Nah, itu bisa langsung kita perbaiki sebelum laporan keuangan itu dibuat di akhir bulan. Jadi nanti laporan keuangan yang dibuat di akhir bulan itu lebih efisien waktunya dan pastinya lebih efektif karena waktunya itu bisa kita buat lebih analisis nih. Gimana nanti proyeksi keuangan ke depannya gitu ya, ataupun nanti
apakah ada kesalahan-kesalahan kecil lainnya yang bisa terjadi gitu ya. Kalau tadi AI kita gunakan untuk peningkatan yang material gitu, nanti di akhir bulan tinggal cek-cek lagi, recheck apakah ada kesalahan atau tidak gitu sih. Jadi memang AI ini bukan untuk menggantikan teknisi akuntan, tapi untuk menyempurnakan kegiatan dari teknisi akuntan itu sendiri, seperti itu. Berarti kita ini nggak boleh takut akan tergantikan oleh teknologi ya Pak, karena Betul. teknologi ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan penunjang untuk membantu pekerjaan kita. Betul Nah, sekali. kalau menurut Bapak Septia sendiri, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi lulusan akuntansi di era teknologi ini? Dan menurut Bapak, hal apa yang harus difasilitasi oleh sekolah vokasi IPB supaya mahasiswanya ini bisa bersaing di dunia industri? Ya, eh kembali tadi saya sampaikan bahwa akuntansi itu kan di IPB ini akan bersetara internasional ya. IPB pastinya akan menyiapkan lulusannya ini lebih unggul daripada universitas lain gitu ya. Nah, harapannya dengan program sudah dirancang oleh IPB seperti adanya penyesuaian kurikulum berbasis teknologi gitu, akuntan berbasis teknologi, lalu juga ada kesempatan untuk pelatihan-pelatihan, lalu juga ada sertifikasi terkait dengan akuntansi. Itu diharapkan mahasiswa ini dapat bersaing nanti di dunia luar. Makanya kenapa tadi ya yang dari 1.000 peserta itu hanya diterima 200 sampai 280, kita menyeleksi orang-orang yang memang mempunyai potensi yang unggul nih. Jadi jangan sampai nanti program yang sudah dirancang oleh program studi itu tidak digunakan dengan baik oleh calon-calon mahasiswa ini. Makanya dengan minat yang besar, otomatis nanti mahasiswa akan lebih semangat lagi belajarnya kan. Semangat lagi belajarnya, masuk IPB University, ditambah lagi kurikulumnya yang sudah sangat baik saat ini gitu. Nanti mungkin akan ada penyesuaian ke depannya sesuai dengan kebutuhan industri gitu ya. Nah itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal tersebut. Baik nih, berikutnya kita akan bincang-bincang sedikit nih mengenai karir Bapak. Boleh. Nah, Bapak ini kan sudah banyak pengalaman ya di dunia kerja, kayak seperti di OJK, di Astra Group. Nah, bisa diceritain gak sih Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak dari awal hingga akhirnya bisa sampai di tempat bergengsi tersebut? Waduh, bergengsi banget nih kayaknya. Iya, dulu aku masuk masuk Astra itu, pertama aku kerja di Astra ya, di PT Astra Agro Lestari Tbk, atau kalau kode sahamnya teman-teman itu ada AALI ya. Nah, itu aku diterima sebelum wisuda. Jadi teman-teman itu mungkin sedang mengurus wisuda, aku waktu dapat SKL dinyatakan lulus, ya aku langsung apply ke seluruh perusahaan dan alhamdulillah diterima di PT Astra Agro Lestari gitu. Nah, waktu itu aku berkarya kurang lebih 5 tahun, ya hampir 5 tahun di Astra dan keterima di OJK di tahun 2022. Karena dulu kan D3 ya, jadi 3 tahun dari 2014 sampai 2014 sampai 2017 dan berkarya di Astra mulai dari 2017 sampai dengan 2022 dan sejak 2022 sampai sekarang berkaryanya di OJK seperti itu. Kalau dari pengalaman yang Bapak ceritakan barusan nih, apa sih momen penting atau tantangan yang Bapak hadapi hingga bisa profesional seperti sekarang? Ya, pastinya kita tidak tertinggal dengan ilmu pengetahuan ya. Karena dulu dari D3 terus lanjutin lagi ke S1, ngelanjutin lagi ke S2 sampai selesai di pendidikan profesi akuntansi di tahun 2023 itu menjadi suatu tantangan bagi saya karena akuntansi ini kan terus berkembang ilmunya ya dan tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Nah, makanya saya punya komitmen untuk terus mengembangkan ilmu saya di bidang akuntansi gitu dan dengan penerapan ilmu akuntansi yang saya miliki gitu ya. Dulu waktu itu aku dari SMK sudah akuntansi. Artinya ya kurang lebih hampir 10 tahun aku belajar akuntansi ya. Ya, dari ilmu yang sudah aku dapatkan, aku ingin ilmu ini berguna bagi masyarakat, bagi perusahaan tempat aku bekerja atau bagi teman-teman mahasiswa ataupun nanti calon-calon mahasiswa selanjutnya. Seperti itu sih. Jadi memang tantangannya itu
sangat berat sekali karena komitmen yang sangat tinggi gitu ya. Harus dijalankan juga dengan semangat yang tinggi, dengan berbagai tantangan pastinya seperti itu. Baik, kan Bapak nih udah 10 tahun ya berkarir di akuntansi. Pasti Bapak pernah mengalami namanya magang. Nah, aku penasaran nih, gimana sih sistem magang yang diterapkan prodi akuntansi Sekolah Vokasi IPB? Iya, magang yang diterapkan oleh akuntansi IPB itu kalau dulu hanya 1 kali ya di semester kelima, karena dulu kan cuma nama semester ya. Di semester 5 atau semester 6 ya aku lupa. Kalau nggak salah sih dia di akhir-akhir inilah masa kuliah gitu ya. Nah, kalau sekarang magangnya itu dimulai di semester 6 dan 7 ya. Benar nggak? Dari kakak Iya, kelasnya ada yang betul. ngobrol nggak? Iya, Pernah ada. ngobrol? Iya. Jadi di semester 6 dan 7 itu mahasiswa sudah disiapkan untuk magang, dan di semester 8 untuk penyelesaian dari proyek akhir. Kalau di S1 kan disebutnya sebagai skripsi ya, untuk tugas akhirnya. Kalau di D4 ini di IPB University itu disebutnya sebagai proyek akhir. Jadi magang ini dipersiapkan untuk mereka lebih siap lagi nih ketika nanti sudah lulus dari IPB University. Seperti itu. Wah, seperti itu ya proses magang di SVIPB ini. Nah, untuk sesi terakhir ini, apakah Bapak punya pesan untuk mahasiswa baru yang masih ragu buat milih jurusan akuntansi di SVIPB ini? Ya, pesan aku untuk calon mahasiswa baru ya, yang saat ini sudah mungkin keterima dengan UTBK ya? SNBP, Oh, Pak. SNBP. Kalau dulu zamanku UTBK, sekarang SNBP. SNBP yang sudah keterima SNBP ataupun nanti berbagai jalur untuk masuk ke program studi akuntansi IPB seperti itu. Saya ucapkan semangat, terus belajar dan jangan patah semangat karena nggak, akuntansi itu nggak cuma ada di IPB, bisa di universitas lain. Tapi yang masuk ke program studi akuntansi IPB University, saya ucapkan selamat ya untuk kalian semua. Dan karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa program studi akuntansi IPB itu akan menyiapkan lulusan mahasiswa akuntansi yang berkelas internasional atau berstandar internasional gitu ya. Jadi teman-teman harus nih ditingkatkan lagi semangatnya. Pertama, kalian sudah masuk ke top 5 university ya, 5 universitas terbaik di Indonesia. Yang kedua, program studinya itu sudah menyiapkan kurikulum yang sangat bagus sekali atau yang sangat baik sekali, di mana sesuai dengan kebutuhan industri seperti itu. Dan ini berstandar internasional pastinya kurikulumnya. Dan yang ketiga itu terkait dengan teknologi informasi. Jadi akuntansi di IPB itu nggak hanya belajar terkait dengan teori akuntansi dan konsep akuntansi pada umumnya, tapi dikaitkan dengan teknologi informasi. Kan kalau kamu udah dapat ini belum, mata kuliah komputer akuntansi? Belum, Pak. Belum ya. Nanti di semester selanjutnya itu akan mendapatkan mata kuliah komputer akuntansi. Kalau dulu aku itu komputer akuntansinya sampai 3 semester gitu ya. Jadi aku harapkan teman-teman semua dari poin-poin yang aku udah jelaskan, bagi mahasiswa yang sudah diterima ataupun calon mahasiswa selanjutnya itu terus semangat untuk belajar agar bisa masuk ke IPB University, khususnya di program studi akuntansi. Wah, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Obrolan hari ini tuh benar-benar luar biasa bermanfaatnya ya bagi kita semua. Ternyata di IPB University nggak cuma soal pertanian aja, ternyata ada juga program studi akuntansinya juga. Nah, dari episode ini berjalan, kita sudah membahas banyak mulai dari sejarah, keunggulan, dan juga prospek kerjanya. Nah, aku harap teman-teman bisa mendapatkan wawasan dari episode ini. Kebetulan kemarin juga kan pengumuman SNBP ya. Nah, buat kamu para calon yang ingin menaruh pilihan di akuntansi ini, semoga kalian bisa yakin untuk memilih prodi ini. Karena bagaimana tadi pesan Bapak, kalian bisa mendapatkan hal-hal bermanfaat di Sekolah Vokasi IPB ini. Dan siapa tahu kamu bisa menjadi lebih berkembang di Sekolah Vokasi IPB. Terima kasih banyak Pak Septian atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga sukses selalu untuk Pak Septian dan juga program studi akuntansi. Dan tentu terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir ini. Saya Anelia Febriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.